Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama hafidhahumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di udzur yang keempat di antara udzur-udzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Taib dikatakan di sini bismillah qala al-muallifuna hafidhahumullahu ta'ala. Ar-rabi'u, udzur yang keempat adalah al-hamlu war-radha'u, hamil dan menyusui. Di antara udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah hamil dan menyusui. Fal mar'atu, maka seorang wanita, idza kanat, apabila dia itu hamilan hamil, au murdian atau menyusui, wa khafat dan dia takut, ala nafsiha atas dirinya, atas kondisi dirinya, dia khawatir atas dirinya, awwaladiha atau khawatir atas anaknya, bisa babis saumi disebabkan karena berpuasa, maka jaza boleh laha baginya, apa yang boleh, al-fitru untuk tidak berpuasa. Ya, jadi maka seorang wanita apabila dia sedang hamil atau menyusui dan takut atas dirinya, atas keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya disebabkan karena dia berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. 5. Rawahu, berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas di sini bukan Abu Hamzah, Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulillah, pelayan Rasul. Ya, tetapi di sini Anas di sini adalah Abu Umayyah, Anas bin Malik al-Ka'bi al-Kushairi radhiyallahu anhu. Dan beliau ini radhiyallahu anhu hanya meriwayatkan satu hadis dari Nabi, yaitu hadis ini. Qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wada'a, menggugurkan, anil musafiri, dari seorang musafir, menggugurkan apa? Syatros solati, setengah solat, yakni yang 4 jadi 2. Wasauma, dan menggugurkan puasa. Wa anil hubla, dan dari ibu yang hamil, wal murdi'i, dan menyusui, as-sauma, puasa. Ya, jadi Allah Ta'ala menggugurkan dari orang yang safar setengah solat dan menggugurkan kewajiban puasa. Dan Allah Ta'ala juga menggugurkan kewajiban puasa dari ibu hamil dan menyusui. Taib, ni inna irobnya harfu nasbin wa tauqidin, mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Lafzul jalal Allah itu ismu inna mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Wada'a fi'lun madin mabni ala fathi li'annahu lam yattasil bi syai' wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala lafzul jalal Allah. Wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'in khabaru inna. Anil musafiri jar wal majrur, syatra itu maf'ulun bih dari kata wada'a, mansub dengan fathah, wa huwa mudhaf, as-salati mudhafun ilaih, majrur bil kasrati. Wa harfu atfin sauma ma'tufun ala syatra, mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'annahu ismun mufrad, dari kata soma yasumu sauman. Wa harfu atfin anil hubla, an harfu jar, al-hubla ismun majrur, wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu alal alif, li'annahu ismun maksur, kalau dia isim maksur. Ya, wa mana amin duhuriha,
Dan yang mencegah tampaknya tanda harokat sini adalah at-ta'adzur, yakni ta'adzur, mustahil. Apa mananya? Ai la yumkinu an tatharo, tidak mungkin untuk tampak al-alamatu tanda alal alif, di atas huruf alif. Li'annaha, karena alif tersebut la taqbalul, tidak bisa menerima al-harokata, tanda atau harokat. Kita lanjutkan. Wa harfu atfin al-murdi'i ma'tufun alal hubla, majrur dengan kasroh karena ada isim mufrad. Ya. As-sauma itu mansub. Ya. Dia ma'tuf ala sauma. Taib. Mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Ini dalilnya bahwasanya orang yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa karena Allah menggugurkan kewajiban puasa dari mereka berdua. Wa taqdi, dan mengkodok siapa al-hamilu, wanita yang hamil, wal murdi'u, dan menyusui, maka nal ayyami, sebanyak hari-hari, allati yang aftarotaha, mereka tidak berpuasa padanya. Dan wanita yang hamil dan menyusui wajib mengkodok sebanyak hari-hari yang mereka tidak berpuasa padanya. Ya, wa istinafiyatun taqdi itu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu li'annahu mu'talul akhir bil ya. Jadi kata qada yaqdi qadaan. Al-hamilu fa'ilun marfu' dengan dhammah karena ada isim mufrad. Wa harfu atfin murdi'u ma'tufun alal hamil, marfu' dengan dhammah. Maka itu maf'ulun bih dari taqdi, mansub dengan fathah wa huwa mudhaf, al-ayyami mudhafun ilaih, majrur wa alamatu jarri al-kasratu li'annahu jam'u taksir. Allati, nah ini allati dia isim mausul, kalau sebelumnya adalah ma'rifah maka sebagai na'at. Karena allati adalah ma'rifah, ma'rifah ketemu ma'rifah maka dia na'at man'ut. Allati batu ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahali jarrin na'tun lil ayyam. Aftarotaha, ini jumlatul fi'liyatu silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Maka dia wajib mengkodok puasa, ya. Adapun dalil musafir wajib mengkodok sudah jelas dari Al-Quran, surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Akan tetapi hamil dan menyusui, maka para ulama mengatofkan sebagaimana dalam hadis ini, anil hubla wal murdi, itu atof dari musafir, maka hukumnya pun disamakan. Sebagaimana musafir wajib mengkodok, ya, puasa ketika di hari yang lain, maka demikian juga wanita yang hamil dan menyusui juga wajib mengkodok puasa di hari-hari yang lain sebanyak yang dia tinggalkan setelah melahirkan atau setelah menyusui. Kita lanjutkan. Wadzalika, yang demikian itu, in khafata, kalau keduanya itu takut, ala atas nafsaihima, jiwa keduanya. Ya, kalau mereka khawatir atau takut atas keselamatan jiwanya, cukup mengkodok saja. Fa in khafatil hamilu, tetapi jika orang yang hamil itu takut, ma'adzalika ala janiniha, ya, di samping takut atas dirinya dan juga dia takut atas janinnya, awil murdi'u, atau orang yang menyusui itu juga takut atas ala rodi'iha, bayi yang disusuinya, maka at'amat, keduanya memberikan makan, ma'al qada'i, bersama dengan mengqada puasa, an kulli yaumin, untuk setiap harinya, miskinan, satu orang miskin. Ya, kalau orang yang hamil atau menyusui itu takut, di samping mengkhawatirkan dirinya, juga mengkhawatirkan janin atau bayinya, maka mereka wajib mengqada dan juga membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap satu hari satu orang miskin, sebanyak hari-hari yang mereka tidak berpuasa. Taib. Liqauli, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, wal murdi'u, dan orang yang menyusui, wal hublat, dan hamil,
idza khafata apabila keduanya itu takut ala auladihima atas anak-anak mereka aftarata maka keduanya boleh tidak berpuasa wa ta'amata dan keduanya memberikan makan bayar fidyah. Nah, ini diantara pendapat ulama ya. Jadi ada yang wanita hamil dan menyusui, ada yang mereka harus disapi mengqadha dan juga harus membayar fidyah. Taib alhasil ya, dalam masalah ini memang ada beberapa pendapat, 5-6 pendapat. Di antaranya yang pertama seperti ini, pendapat yang diambil oleh al-muallifuna, penulis, yaitu orang yang hamil dan menyusui apabila dia takut atas keselamatan jiwanya dan anaknya, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya yang pertama mengqadha, kemudian membayar fidyah. Dan apabila dia takut hanya keselamatan dirinya, maka wajib baginya hanya mengqadha puasa. Ini adalah pendapat Al-Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini juga dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, karena berpegang dengan kedua hadis ini. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu dan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Digabung keduanya. Baik. Ini pendapat yang pertama untuk lebih hati-hati. Adapun pendapat yang kedua, bagi wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha saja, walaupun dia mengkhawatirkan keduanya, baik dirinya atau bayi janinnya, wajib mengqadha. Dan ini pendapat dari Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, dan yang dipegang oleh Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala. Ya, dalilnya hadis dari tadi Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Ya, adapun perkataan Ibnu Abbas, mereka menganggapnya ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan mereka berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena diatofkan kepada musafir. Sebagaimana musafir wajib mengqadha, maka hamil dan menyusui juga wajib mengqadha. Dan sebagian ulama juga mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui seperti orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, kapan dia sembuh maka dia wajib mengqadha puasa. Baik. Pendapat yang ketiga dirinci, ya, apabila dia hamil maka wajib baginya mengqadha saja. Tapi kalau dia menyusui maka wajib baginya mengqadha dan membayar fidyah. Ini pendapat dari Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, pendapatnya Dzahiriyah Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada dalil yang tegas yang memerintahkan orang hamil dan menyusui mengqadha puasa. Yang ada hanyalah dalil untuk orang yang sakit, berpergian dan yang sudah tua. Ya. Adapun orang yang hamil dan menyusui tidak ada dalil yang tegas, maka kaidah fikih mengatakan al-aslu bara'atul dhimmah. Ya. Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan. Selagi tidak ada dalil yang menegaskan, maka mereka bebas dari tanggungan untuk mengqadha atau membayar fidyah. Ya. Walaupun ini tadi dibantah, ya, ada asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan juga para ulama mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui seperti orang yang sakit. Baik. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, ya, pengarang kitab Jami'ul Ahkamin Nisa. Dia berpendapat sebagaimana Ibnu Hazm, tidak ada qadha dan fidyah bagi orang hamil dan menyusui. Adapun pendapat yang kelima, ini pendapat yang kuat juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya,
bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah, tidak mengqadha. Ya, berdasarkan tadi asar ya, wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa ta'amata. Mereka boleh tidak berpuasa dan memberikan makan. Dan juga asar dari Ibnu Abbas yang lain dari Al-Imam Abdul Razzaq dan Daruqutni, Ibnu Abbas pernah berkata kepada putrinya yang waktu itu sedang hamil. Maka beliau mengatakan, anti bimanzilatil kabiri la yutiku asyama. Engkau itu seperti orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Ya, kedudukan orang hamil disamakan dengan orang yang sudah tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Fa'aftiri, maka berbukalah. Wat'imi, dan berilah makan. An kulli yaumin nisfasa'in min hintoh. Untuk setiap harinya ya setengah sok dari gandum. Ini juga asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisih pendapat beliau, yang menentang pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ini diantara 5 pendapat dalam masalah ini. Dan yang keenam, alhasil yang keenam boleh memilih ya, antara mengqadha atau membayar fidyah. Ya. Apabila Allah berikan dia kekuatan fisik bagi seorang wanita, maka lebih afdal baginya untuk mengqadha puasa. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Engkau berpuasa maka itu lebih baik baginya. Ya. Atau apabila Allah Ta'ala memberikan keluasan dalam harta dan dia lemah dalam fisik, maka boleh baginya untuk membayar fidyah saja. Dia mengamalkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ya. Dan di sini sebagian ulama menganggap asar ini marfu. Ya, kenapa? Karena ini atau menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah. Baik. Nah, apalagi sebagian wanita yang mereka itu setiap tahun hamil atau berselang, ya. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui, maka sampai 6-7 anak, bisa 12 sampai 14 tahun, maka mungkin berat kalau dia mengqadha, maka wajib baginya hanya apa? Membayar fidyah. Mengamalkan dari pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Walhasil ya, mana yang lebih mudah baginya? Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita lanjutkan. Fatalakhasa, dan kesimpulan min dzalika dalam masalah ini, annal asbaba, bahwasanya sebab-sebab al-mubihata yang membolehkan lil fitri untuk tidak berpuasa itu apa? Arba'atun, ada 4. Yang pertama as-safaru, safar. Yang kedua al-maradu, sakit. Wal haidu, haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal khaufu minal halak, dan takut dari kebinasaan. Kama fil hamili wal murdi'i, sebagaimana pada orang yang hamil dan menyusui. Jadi kesimpulan dalam hal ini bahwasanya sebab-sebab yang membolehkan untuk tidak berpuasa itu ada 4. Yang pertama safar, kemudian sakit, kemudian haid dan nifas, dan takut dari kebinasaan sebagaimana orang yang hamil dan menyusui. Demikian yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.